Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hafid di channel ini dan masih dalam pembahasan bab komunikasi dalam organisasi. Di mana ini merupakan pertemuan ke-10 yang sebelumnya di pertemuan 9 kita juga membahas bab yang sama, yaitu komunikasi dalam organisasi. Bab ini diambil dari buku Komunikasi Bisnis Internasional karya Dr. Andes Joko Purwanto MBA. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan 10 ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana mengelola komunikasi, dan yang kedua adalah mengetahui bagaimana dapat meningkatkan keterampilan komunikasi. Untuk penjelasan tentang bagaimana hubungan komunikasi dalam suatu organisasi dan penjelasan tentang membedakan berbagai pola komunikasi yang ada dalam suatu organisasi sudah dijelaskan pada pertemuan yang ke-9. Secara umum, cara mengelola komunikasi dibagi menjadi ke dalam dua hal, yaitu penanganan pesan rutin dan penanganan krisis komunikasi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi. Pertama, bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat rutin. Kedua, bagaimana menangani krisis komunikasi. Penjelasan dari kedua hal tersebut disajikan berikut ini. Yang pertama adalah penanganan pesan-pesan rutin. Dalam organisasi besar, pada umumnya, volume pesan-pesan tertulis lebih banyak daripada dalam organisasi berskala kecil. Tetapi, semua perusahaan memusatkan perhatiannya pada bagaimana memaksimalkan manfaat atau benefit dari kegiatan komunikasi dengan biaya atau cost tertentu. Untuk dapat memaksimumkan manfaat dan meminimkan biaya tersebut, seorang manajer perlu memperhatikan berbagai hal berikut. Yang pertama adalah mengurangi jumlah pesan. Arus pesan dalam suatu organisasi yang disampaikan secara lisan maupun tertulis perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini, seorang manajer suatu organisasi perlu menentukan skala prioritas pesan. Untuk membuat satu halaman surat, diperlukan waktu dan sumber-sumber, seperti uang, bahan, waktu, maupun tenaga. Organisasi juga perlu menghitung berapa rata-rata biaya yang diperlukan untuk mencatat, mengetik, mengedit, dan mengirimkan surat, serta berapa lama sebuah surat bisnis dapat diselesaikan. Oleh karena itu, jika suatu pesan perlu diberikan secara tertulis, sepucuk surat merupakan investasi yang baik dan berharga. Namun, jika sebuah surat hanya akan menambah beban informasi yang akan disampaikan, mungkin lebih baik pesan disampaikan dengan cara yang lain, seperti lewat telepon atau bertatap muka. Dalam suatu organisasi, mungkin terdapat jumlah memo yang berlebihan dan tidak berguna, dan juga banyak pertemuan atau rapat yang sia-sia, membuang waktu dengan percuma, dan tiada hasil yang berarti. Jenis-jenis komunikasi tersebut perlu dievaluasi dan memperoleh perhatian yang sesama. Berapa lama sebuah pesan seharusnya dapat diselesaikan? Dapatkah sebuah pesan cukup disampaikan lewat telepon? Dapatkah menjawab pertanyaan lewat memo? Berapa banyak surat yang harus dibuat? Berapa banyak surat yang harus diarsipkan? Jawaban-jawaban itu akan berpengaruh terhadap organisasi dalam menghemat waktu atau uang sehingga komunikasi akan lebih efektif. Yang kedua atau B, itu adalah instruksi yang jelas. Kesalahan yang menyebabkan macetnya komunikasi mungkin dapat disebabkan karena setiap orang yang ada dalam organisasi itu. Namun dalam hal ini, seorang manajer tentu harus mempunyai rasa tanggung jawab khusus untuk membuat setiap orang dalam organisasi tahu apa yang harus dilakukan. Orang-orang yang bertugas melakukan komunikasi atau komunikator sudah seharusnya memahami kebutuhan dan tujuan organisasi secara keseluruhan, sehingga ia dapat menghindarkan dirinya dari kesalahan memberi instruksi. Manajer yang sekaligus sebagai komunikator juga perlu selalu mencari kejelasan suatu pesan, karena kebutuhan perusahaan yang terus berkembang secara dinamis mempengaruhi arti pesan itu sendiri. Di samping itu, manajer juga seharusnya tetap berkomunikasi dengan stafnya secara keseluruhan untuk menjaga hubungan dengan anggota staf.
dan untuk memperhatikan umpan balik atau feedback terhadap perkembangan suatu pesan. Berikutnya adalah mendelegasikan tanggung jawab. Dalam suatu organisasi, tujuan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai bila manajer mempunyai kepercayaan bahwa orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Hal ini penting karena seorang manajer harus mendelegasikan beberapa pekerjaan komunikasi kepada orang lain. Seorang manajer yang bersikeras untuk mengerjakan ulang setiap pesan dengan gayanya sendiri tentu akan merepotkan semua pihak dalam suatu organisasi tersebut. Yang keempat adalah melatih petugas. Seseorang yang memegang pensil tidak otomatis menjadi penulis yang baik. Seorang yang memiliki suara yang menarik tidak juga otomatis dapat menjelaskan sesuatu dengan jelas kepada halayak ramai atau audiens. Namun, penulis maupun pembicara yang tidak memiliki bakat alami dapat menjadi penulis dan pembicara yang baik melalui latihan-latihan yang teratur dan terencana dengan baik. Oleh karena itu, suatu organisasi dianjurkan untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan berkomunikasi bagi orang-orang yang pekerjaannya atau tugasnya berhubungan erat dengan masalah komunikasi. Pelatihan itu mencakup paling tidak preferensi gaya organisasi dan falsafah-falsafah komunikasi. Komunikator juga perlu meningkatkan dan melancarkan kemampuan berbahasa dan keterampilan presentasinya, sehingga komunikasi bisa menjadi lebih baik dan menjadi lebih lancar. Berikutnya adalah penanganan krisis komunikasi. Mengelola arus pesan-pesan bisnis dari hari ke hari adalah suatu hal yang biasa, tetapi tes keterampilan komunikasi yang sebenarnya adalah pada saat munculnya krisis komunikasi dalam suatu organisasi. Mengapa demikian? Semakin besar tantangan atau resiko yang harus dihadapi, semakin tinggi pula tingkat kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan. Krisis komunikasi ini merupakan suatu ajang uji coba keterampilan yang cukup menantang. Berikut ini adalah beberapa contoh tentang kejadian-kejadian yang menimpa suatu perusahaan yang harus ditangani dengan sesama. Kasus pertama, perusahaan jamu PT Utama Sehat. Katakan seperti itu. Ini adalah ilustrasi. Perusahaan itu memproduksi obat pegalinu dalam berbagai macam bentuk, baik dalam bentuk tablet, kapsul, maupun kaplet. Seorang wanita dikabarkan meninggal dunia setelah minum obat pegalinu produksi perusahaan tersebut. Mendengar kejadian itu, aparat keamanan dan dinas kesehatan segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di tempat kejadian. Hasil sementara mengisyaratkan bahwa obat tersebut mengandung campuran zat yang berbahaya bagi manusia. Setelah beberapa lama, hasil pemeriksaan di laboratorium menunjukkan bahwa penyebab kematiannya adalah obat yang diproduksi PT Utama Sehat. Mengenai kejadian tersebut, bagaimana pendapat Anda? Kasus kedua. Dalam beberapa kejadian terpisah, menurut laporan konsumen dari berbagai provinsi, ditemukan campuran zat-zat pengawet makanan yang berbahaya dalam makanan bayi yang Anda produksi. Anda kemudian melakukan pengecekan ke beberapa daerah yang melaporkan hal tersebut, tetapi tidak menemukan bukti yang cukup. Melalui penelaahan secara menyeluruh, tidak ditemukan masalah, baik di bagian produksi maupun di bagian distribusi. Namun, perlu diingat bahwa berita tentang tercampurnya zat-zat kimia berbahaya itu telah menyebar ke beberapa daerah. Melihat kondisi itu, apa yang perlu Anda lakukan sebagai perwakilan dari perusahaan? Kasus ketiga. Sebuah perusahaan penghasil penyedap makanan didemo oleh warga masyarakat yang ada di sekitar wilayah perusahaan tersebut. Warga masyarakat berpendapat bahwa limbah pabrik itu menjadikan sawah-sawah yang dimiliki oleh petani menjadi tidak subur. Di samping itu, mereka juga mengeluhkan bau limbah yang sangat mengganggu, bahkan ada di antara mereka yang mengalami pusing dan mual, dan terpaksa harus diopname di rumah sakit. Kasus keempat, sebuah industri penghasil tahu yang berlokasi di lingkungan pemukiman warga belakangan ini menjadi bahan pembicaraan warga masyarakat. Mereka berpendapat bahwa aktivitas industri tahu di wilayah tersebut mengganggu warga di sekitarnya karena limbah tahunya yang berbau tidak sedap dialirkan melalui saluran drainase. Di samping itu, limbah tahu tersebut juga
membuat saluran-saluran air warga masyarakat setempat keruh dan kotor.